Hai, kembali lagi dengan saya, Ahmad Fauzi Harahap. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Falsafah dan Agama di Universitas Paramadina, dan sekarang ini saya di semester 4, yaitu semester akhir. Oke, hari ini saya akan mencoba membicarakan tentang filsafah ataupun uh, falsafah Jepang. Istilah filsafah di negara Jepang itu disebut dengan Ketetsugaku. Artinya adalah yang berarti ini sebuah ilmu untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Istilah ini diperkenalkan oleh Nishi Amane pada tahun 1862. Lalu 12 tahun kemudian istilah ini dipersingkat menjadi Tetsugaku. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dirasakan menguntungkan negara Jepang, yang diperlukan untuk membangun masyarakat modern. Seperti kita ketahui, Jepang adalah salah satu negara di Asia yang perkembangannya sangat pesat, baik itu dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sumber daya manusianya sendiri. Mungkin ini dipengaruhi dari dipengaruhi dari filsafat mereka sendiri, yaitu yang tadi Tetsugaku itu. Lalu kita akan membicarakan tentang sejarah perkembangan filsafat Jepang. Ada beberapa fase-fase di dalam perkembangan filsafat Jepang. Filsafat Jepang itu dipengaruhi oleh filsafat Cina dan filsafat India. Pertama adalah Buddhisme. Merupakan salah satu sumber-sumber utama filsafat Jepang. Meskipun ini berasal dari India, namun Buddhisme ini sangat kuat pengaruhnya dalam filsafat Jepang. Namun Buddhisme Cina lah yang paling mempengaruhi pemikiran perkembangan filsafat Jepang. Dengan tokoh utama Buddhisme di Jepang adalah Pangeran Sotaku Taishi yang hidup antara tahun 547 sampai 621 Masehi. Pangeran Sotaku Taishi ini juga adalah orang yang sangat berperan penting yang menetapkan agama Buddha sebagai agama resmi di negara Jepang. Lalu yang kedua adalah lagi-lagi dipengaruhi oleh falsafah Cina, yaitu Konfusianisme. Konfuse yaitu tokoh yang terkenal dalam Konfusianisme ini memasuki Jepang antara abad ke-6 dan ke-9. Namun keberadaan dari Konfusianisme ini tidak sekuat dengan agama Buddha. Konfusianisme selain sebagai agama juga merupakan filsafat moral. Namun di Jepang unsur keagamaannya sangat lemah. Jadi kalau di Cina itu Konfusianisme itu unsur keagamaannya itu sangat kuat, tapi pada saat masuk ke Jepang tidak sekuat Konfusianisme yang ada di Cina. Kemudian ada Shintoisme. Nama asli agama ini adalah Kami no Michi, yang artinya adalah jalan dewa. Agama ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan penduduk dan sampai sekarang merupakan paham yang berbau keagamaan yang dianut oleh bangsa Jepang sampai sekarang. Dan ini adalah agama kedua yang banyak penganutnya di Jepang. Lalu perkembangan selanjutnya adalah setelah periode Meiji, yaitu pada tahun 1867, di mana pemerintah Tokugawa menyerahkan kekuasaan kepada Kaisar Meiji. Dengan munculnya ini ditandai dengan munculnya restorasi Meiji disebabkan oleh
rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah shogun yang dianggap lemah. Lalu aliran-aliran filsafat Jepang. Yang pertama adalah aliran Zen, yaitu mazhab Chan, dan masuk di Jepang itu kira-kira tahun 1200. Tujuan dari aliran ini adalah memindahkan pemikiran Buddha secara langsung ke dalam pemikiran para pemeluknya. Lalu kemudian ada aliran Amida atau Mana Suci. Mazhab ini berkembang sesudah tahun 950. Mazhab ini mengemukakan suatu ajaran keselamatan dalam istilah-istilah yang sangat sederhana, yaitu percaya kepada Buddha secara mutlak. Dengan hanya menyebut Amida, maka pemeluknya akan memperoleh keselamatan. Lalu ada aliran Nichiren Sosu. Pendiri sekte ini adalah Nichiren Soju Daishonin, yang asal mulanya dia adalah dari sekte Tendai atau sekte Jep. Aliran ini berdiri pada tahun 1253. Sekte ini sangat unik. Kenapa? Karena sekte ini tidak menyembah arca Buddha secara langsung seperti sekte ataupun aliran agama yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Mereka menggantikan dengan meletakkan mandara. Mandara itu adalah tulisan atau huruf Jepang yang berisi mantra yang sangat dikeramatkan di Jepang. Lalu ada Yoshida Shinto, yaitu agama ini adalah perpaduan dari 3 agama sebelumnya, yaitu Shinto, Buddha, dan Konfusianisme. Aliran ini ataupun agama ini muncul pada abad ke-14. Kemudian Neo Confucius. Ajaran ini memiliki daya tarik yang sangat besar di Jepang dibandingkan dengan agama Buddha. Bisa dibilang 3 agama yang sangat berkembang pesat di Jepang. Yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah Buddha, Shinto, dan Neo-Confucius ini. Perkembangan Neo-Confucius ini dalam masa 200 tahun, yaitu antara tahun 1608 dan abad ke-19. Kemudian aliran filsafat Jepang yang terakhir adalah Mito. Ini dipelopori oleh Tokugawa Mitsukuni yang hidup antara 1628 sampai dengan tahun 1700. Yang para anggotanya dari aliran Mito ini adalah ahli sejarah yang sangat berminat dalam mempelajari teks-teks Jepang kuno. Pada masa akhir Tokugawa ini, agama Buddha itu memperoleh kesan buruk, dan banyak masyarakat Jepang yang anti Buddha. Demikian yang bisa saya bahas tentang filsafat Jepang, dan semoga nanti saya bisa membahas lagi tentang filsafat dari timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.